Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu. Apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Maka kita tahu bahwa memiliki bukan hanya sekedar menyimpan, melainkan membuat apa yang dimiliki itu menjadi berharga. Hamba-hamba yang melipat gandakan talentanya kemudian mendapatkan kepercayaan dalam perkara yang lebih besar. Dan ada satu yang memilih untuk mengubur talenta itu, bahkan mengatai tuannya kejam. Maka kemudian ia berakhir dalam penghakiman dan penghukuman. Kalau kita melihat, tidak ada hamba yang ditinggalkan dengan tangan hampa. Semua hamba diberikan modal oleh tuannya. Harta sang tuan dipercayakan kepada hamba-hambanya. Jumlahnya berbeda-beda, bukan wujud dari ketidakadilan sang tuan, melainkan sang tuan sangat mengenal kemampuan hamba-hambanya dalam mengemban tanggung jawab terhadap hartanya. Lalu kita sadar bahwa Allah pun tidak pernah menempatkan kita di dunia ini dalam kekosongan. Allah menyertai hidup kita dengan hartanya, suatu potensi kebaikan dan menghasilkan kebaikan. Maka sekali lagi, memiliki tidak sama dengan sekedar menyimpan. Jika kita mau memiliki harta surgawi dalam kehidupan kita, maka jalan satu-satunya adalah kita berusaha agar harta itu berkembang dan membuahkan hasil. Bagaimana mungkin harta itu menjadi berlipat ganda kalau kita membuang harta itu dari kehidupan kita serta menguburnya? Lalu kita kemudian malah menggugat Allah
karena hidup kita tidak menghasilkan. Umat beriman, setiap kita telah dipercayakan harta surgawi itu, dan setiap usaha kita diperhitungkan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan ialah menjadi setia dan tekun dalam melipat gandakan harta yang telah Tuhan titipkan. Setiap perbuatan baik, setiap tindakan kasih, setiap kebenaran yang kita usahakan, itulah yang membuat harta itu menjadi berlipat ganda. Semoga marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkau pemilik harta berharga dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas harta kekayaan hidup yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bantulah kami untuk tetap setia menjaga harta yang telah Engkau percayakan itu, sehingga pada akhirnya kami menjadi layak di hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.